Pahit. Wah, foodies, Rizal lagi mau ngapain sini di samping rel? Aduh, jangan macem-macem deh, Zal. Jadi sekarang aku kesini tuh mau makan soto. Sotonya tuh soto Samrel, samping rel, tepat banget tuh lihat. Aku kesini aja, foodies, udah rel kereta api. Nah, sotonya di mana, foodies? Abang dan Ini definisi rezeki nggak kemana ya, foodies? Lokasi warungnya itu udah di samping rel, ujung jalan, nyempil pula di halaman rumah. Tapi lihat dong ramenya kayak apa. Soto Samrel ini emang jadi langganannya para macan ternak, foodies, alias mama cantik antar anak gitu. Soalnya kan emang enak ya, foodies, abis antar anak, makan yang anget sambil rumpi-rumpi manja. Cucu em. Apalagi tempatnya ini homey banget, makin betah dan ogah pulang ya nggak sih? Bu, nggak takut, Bu, samping rel, Bu? Kagak lah, udah biasa dari Oh, udah biasa. Oh, kagak, foodies. Ketahuan banget itu orang mana sih, Bu? Saya orang Bogor sebenarnya. Orang Bogor. Nah, di depan saya ini ada panci-panci besar, foodies, yang isinya semuanya kuah, foodies, Bu. Satu-satu, ini kuah apa, Bu? Sotomi nih, foodies, kita lihat ya. Ada 4 tangki besar yang isinya kuah soto mie, soto betawi, soto ayam, dan laksa. Nah, nih, foodies, ini adalah kuah laksa, foodies. Kalau laksa tuh memang terkenal dengan rempahnya yang sangat kuat ya, foodies. Tuh, Bu, yang ngebedain antara kuah laksa ini dengan yang lain apa? Oh, kuahnya semua masakan pasti pakai bumbu ya. Iya. Kecuali di sini ada temu mangga. Temu mangga. mangga. Nemunya di mana, Bu? Ih, saya tanam sendiri. Foodies, ini nama temu mangga jujur aku pertama kali tahu dan juga dengar gitu ya, ada temu mangga, bukan temu lawak. Bukan, temu mangga. Agak jarang nih, foodies. Biasanya kan rempah itu sereh, kencur, kunyit, atau lengkuas. Tapi ini namanya temu mangga. Masuk kategori herbal dengan warna daging yang agak kehijauan kayak buah mangga, tapi mampu memberikan aroma yang ulala, sedap banget. Katanya sih punya manfaat sebagai obat masuk angin nih, foodies. Aku penasaran banget, foodies, sama semua kayak yang ada di sini. Aku mau pesan semua jenis soto-soto yang ada di sini, Bu. Oke. Saya tunggu. Oke. Hatur nuhun, Ibu. Tos dulu dong. Oke. Thank you, foodies. Let's go. Wah, siaplah abangku. Langsung angkut soto betawi, laksa, dan soto mie. Yuk, bisa yuk kali langsung kita icip yuk. Foodies, seperti kita lihat nih, soto Betawi pada umumnya juga sama seperti ini. Tapi yang membedakan adalah, tuh lihat, dagingnya. Empuk banget. Karena dia tuh memang direbus dulu hampir 2 jam lebih, mungkin bisa seharian, foodies, karena empuk, seempuk-empuknya. Jadi nggak perlu tenaga ekstra untuk mengunyah daging ini. Lalu yang kedua, tuh, kuahnya, foodies, bisa dilihat ya. Sebening itu. Jadi dia tuh soto Betawi tanpa kaldu-kaldu apapun. Jadi dia tuh memang hanya rempah-rempah, susu, dan juga santan. Seotentik itu, sesimpel itu, rasanya juara. Siapa sangka ya, tanpa kaldu tapi kuahnya tetap menjuang. Perpaduan yang tepat antara susu UHT dan juga santan kelapa segar ternyata beneran seciamik itu. Gak oily tapi creamy, and so pasti maknyos bingo. Karena memang ini bahan dasarnya adalah, ada iklan, foodies, namanya Samrel ya, samping rel tuh lihat kereta lewat terus. Tetap lanjut makan ya, foodies. Ya begini ya, foodies, sensasinya makan di samping rel. Harus di pause gitu kalau ngomong. Tapi ini dia nih yang bikin seru. Dan pastinya nggak ditemuin di warung lain, ya kan? Aku mau habis loh, foodies, tuh. Mau lihat nggak nih? Jadi bukan cuma gurih-gurih doang, foodies, kental. Udah gitu yang satu nih, yang paling pasti adalah ketika kita makan santan ataupun makanan-makanan yang berkuah gini bisa meninggalkan rasa di mulut. Tapi ini aftertaste-nya enak banget.
Meski kuahnya minimalis, tapi rasanya ini nggak bercanda mah. Ditambah ada tomat dan juga kentang sebagai pelengkap. Wih, mantap punya. Daun bawang dan seledrinya nih masih mentah foodies. Jadi pas nyemplung di kolam kuah soto Betawi, wih masih ada kriuk-kriuknya loh. Asik ya? Seperti kita ketahui foodies, kalau laksa itu makanan khas Asia tuh foodies yang dibuat dari berbagai macam topping dan juga rempah. Kita cobain kuahnya. Yang aku pengen highlight di sini adalah kuahnya. Karena ini adalah kuah dengan rempah yang jarang orang pakai, yaitu ada temu mangga foodies. Jadi dia tuh ada wangi-wanginya gitu foodies, hampir kunyit tapi bukan kunyit. Nah, selain kuahnya tadi pas kita makan itu ada gerinjal-gerinjal gitu foodies, karena dia tuh ada ebi yang dihaluskan tapi nggak halus-halus banget, dicampurin ke kuah ini. Jadi rasa gurihnya dari temu mangga dan juga kuah ebi ini menyatu. Aroma temu mangga di kuahnya ini nyegerin banget, bener-bener unik, meriah dan seger gitu di mulut. Ada ebi yang gurih bikin kuah yang udah mengandung santan ini jadi semakin gurih. Isian ketupatnya ini juga nggak banyak loh. Tekstur bihunnya juga perfect banget karena disiram kuah 2 kali sebelum disajikan. Wah, mantul lah pokoknya. Dan ini foodies jarang-jarang kan ada oncom di dalam kuah laksa, dan ini ada oncomnya foodies nih. Oncomnya empuk banget. Buat foodies yang nggak suka oncom, wajib coba oncom ini. Oncomnya ini optional ya foodies, kalau kamu nggak suka bisa dieliminasi kok. Tapi kalau dimakan juga nggak rugi deh tuh, soalnya lembut, gurih, sedikit pahit tapi kayak kawin banget rasanya. Isian togenya juga masih seger nih dan kriuk empos tikunya, yummy. Dan terakhir kita punya soto mie bakso. Foodies tebak-tebakan yuk. Ini tuh bakso apa sotomi? Ada baksonya, ada sotominya. Seru banget ya. Jujur ini pertama kali aku ngeliatin sotomi pakai bakso foodies. Kita langsung cobain yuk, let's go. Soto mie bakso ini hadir dari requestan ibu-ibu tuh foodies. Isiannya lengkap loh, ada mie kuning, risol, dan pasti baksonya dong. Baksonya tuh lembut banget, dagingnya berasa. Udah gitu dia ukurannya juga pas ke mulut, jadi nggak usah dipotong-potong lagi. Dan ini memang sensasi baru, makan soto mie pakai bakso. Kita cobain risolnya foodies. Wah, sampai nggak bisa berkata-kata lagi ya Zal. Sini deh kita bantuin translate ya. Soto mie ini punya bakso yang garing foodies dengan risolnya yang gurih endolita. Porsinya juga gede loh. Semua persotuan ini gak ada yang gagal. Tempatnya juga cozy dengan sensasi chic sex shock dari kereta. Wih, real bener ini mah pengalaman yang berbeza. Lokasinya juga masih dekat dari stasiun Tebet ya foodies. Just cobain. Ini juara banget foodies. Foodies, pokoknya buat foodies nih yang pengen makan dengan sensasi yang berbeda di samping rel bareng teman-temannya, jangan lupa datang ke warung soto Samrel yang ada di daerah Bukit Duri di daerah Tebet Jakarta foodies. Karena ini rasanya juara, harganya mulai dari 15 ribuan aja foodies, murah kan, makanya tonton terus. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Aku pilih kuah yang mana ya, semuanya enak, ini dulu ya aku habisin.